Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jamiatul Aini. Saya akan menjelaskan mengenai asal-usul Nagari Air Bangis atau sejarah dari Nagari Air Bangis. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap daerah memiliki asal-usulnya sendiri. Mengkaji asal-usul penting dilakukan agar masyarakat yang bersangkutan tahu bagaimana daerahnya dahulu kala mulai terbentuk. Setiap masyarakat punya ingatan kolektif tersendiri mengenai asal-usul daerahnya masing-masing. Sebagaimana nagari lain di Minangkabau, Air Bangis juga memiliki asal-usul yang patut dibicarakan sebagai pengetahuan bagi kita sekarang. Air Bangis termasuk daerah pemukiman pantai yang tua juga di Minangkabau. Bagi orang Minangkabau, secara adat normatif, Air Bangis merupakan daerah dalam lingkup wilayah Rantau Pasaman. Nah, nama Air Bangis sendiri muncul sekitar abad ke-17. Diberikan oleh seorang dari rombongan kerajaan Indrapura yang berlayar ke kawasan utara pantai barat Sumatera. Untuk mencari daerah baru, rombongan tersebut mendarat di suatu tempat dan menemukan sebatang pohon bangi atau sebangsa pohon yang suka tumbuh di pinggir sungai. Di muara sungai, mereka membuat perkampungan di muara sungai itu yang seiring waktu semakin berkembang. Ketika kampung-kampung itu telah berkembang, mereka membentuk pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Daerah perkampungan itulah yang kemudian dinamakan Ayi Bangi, yang dari harfiahnya dapat diterjemahkan sebagai muara sungai Ayi atau air, yang di pinggirnya tumbuh pohon bangi. Lalu berlahan-lahan pengucapannya seiring waktu berjalan berubah menjadi Air Bangi. Sebagaimana perubahan pengucapan itu terjadi, sulit untuk menjelaskan tanpa dibantu oleh kajian ilmu lain, semisal kajian linguistik historis. Keterangan tentang permukiman awal di kawasan Ayi Bangi belum dapat dilacak secara pasti. Namun, menurut Tambo Alam Minangkabau, karangan Jamaranditi Toeh, daerah Pasaman pada umumnya, Air Bangis pada khususnya, dahulu pernah diduduki suku Batak atau suku Mandailing. Lalu kemudian sumber yang sama menyebutkan bahwa pada penghabisan abad ke-17, Kerajaan Pagaruyung di bawah pemerintahan Sultan Alam Shah Siput Aladin memerintahkan pasukannya untuk mengusir suku Batak yang menduduki daerah-daerah itu. Ketika Laskar Minangkabau maju ke daerah-daerah tersebut, orang Batak atau orang Mandailing tersebut kemudian menyingkir. Tidak didapat keterangan lanjut kemana mereka menyingkir. Hanya dikatakan oleh sumber itu bahwa mereka sering-sering juga mengacau atau mengganggu keamanan. Mereka tidak jarang membuat kekacauan ke Rao, bahkan malahan sampai ke Lubuk Sikaping. Namun sebelum Air Bangis terbentuk sebagai sebuah nagari, sebelum perantau Minangkabau datang lebih banyak ke sana membangun kampung, sudah ada pemukiman kecil di wilayah itu. Beberapa catatan di masa kini menyebutkan sebagai kerajaan. Sebuah sumber misalnya mengatakan, sebelum ada daerah atau kerajaan Air Bangis, daerah atau kerajaan yang sudah ada adalah daerah atau kerajaan Pati Bubo dan daerah kerajaan Ujung Biang. Dua kerajaan disebut di awal itu secara berturut dibentuk oleh keturunan Mandailing. Di bawah pertama menetap yaitu wilayah Pati Bubo, dan keturunan Tiku di wilayah pertama mereka menetap yaitu di wilayah Ujung Biang. Lalu setelah itu barulah keturunan kerajaan Indrapura datang setelahnya ke Air Bangis. Kemelut politik dan pemberontakan yang terjadi di kerajaan Indapura dekade abad ke-17 yaitu 1600 sampai 1700 merupakan salah satu penyebab perpindahan beberapa kelompok keluarga Raja Indrapura dalam mencari daerah-daerah yang aman.
Salah satu rombongan yang berpindah tersebut dipimpin oleh orang kayo lanang pisai atau rombongan atau perantau itu kemudian sampai ke sebuah teluk yang sekarang kita kenal sebagai Teluk Air Bangis. Lalu meneruskan perjalanan dengan memudiki sungai yang memungkinkan mereka menemukan daratan yang subur untuk kemudian menjadikannya daerah pemukiman. Rombongan ini dalam perjalanannya untuk terus memudiki sungai Air Bangis. Kemudian bertemu dengan salah satu rombongan penduduk yang bermaksud sama, yang dipimpin oleh Mahurum yang berasal dari daerah Padang Lawas, Tapanuli Selatan. Naruhum di daerah asalnya berkedudukan sebagai Natoras atau seorang cerdik pandai menasihati raja. Setelah beberapa waktu, rombongan tersebut bermukim di daerah yang dinamakan dengan Koto Labu. Seiring dengan perjalanan waktu, kampung Koto Labu semakin berkembang di bawah kepemimpinan orang kayo lanang bisai yang dibantu oleh dua orang penghulu, yaitu Datuk Bandaharo dan Datuk Magek Tigarang. Dalam masa yang tidak berselang lama, maka keturunan dari kerajaan Indrapura itu mengajak pemukiman yang telah ada sebelumnya, yaitu Kampung Patibubo dan Ujung Biang, supaya bergabung membentuk unifaksi menjadi salah satu kesatuan dengan nama Air Bangis. Nyaris semua masyarakat Patibubo pindah atau hijrah ke daerah Air Bangis, tetapi sebagian masyarakat Ujung Biang ada yang tidak mau pindah. Mereka tidak bersedia bergabung dengan unifikasi baru bernama Air Bangis. Mereka yang tidak bersedia bergabung dengan unifikasi baru bernama Air Bangis memilih mendirikan perkampungan lain yang dengan nama Selawai dan Kampung Sabolah atau Selawai Tengah. Kedatangan gelombangan migrasi yang semakin banyak ini membuat penghuni perkampungan awal tersebut berkembang dan menyebar dengan cepat. Arah perkembangan berlangsung dengan pesat ke arah pantai, sehingga daerah itu menjadi lebih ramai dan terbentuk sebagai pusat pemukiman di sana, mengalahkan pertumbuhan pemukiman di Bunga Tanjung sendiri. Mereka berkemungkinan telah tumbuh dan berkembang, sehingga sudah patut dan sudah dibentuk negari dan berkembang menjadi kerajaan yang kemudian dinamakan Kerajaan Air Bangis. Begitulah asal terbentuknya Air Bangis atau asal-usul terbentuknya Air Bangis yang kita kenal sekarang. Nah, begitulah asal-usul dari terbentuknya Negari Air Bangis atau asal-usul Negari Air Bangis.